Ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati ini setelah kau limpahkan iman dalam hati ini. Karena apa? Sesungguhnya keberadaan iman dalam hati kita adalah sebuah rezeki dan anugerah yang terbesar dari Allah. Bukan karena kita dikasih uang, bukan kita mendapatkan kendaraan, mendapatkan rumah, mendapatkan ini, itu dikatakan rezeki. Tetapi sesungguhnya rezeki yang hakiki adalah adanya iman bersarang dalam hati kita, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel Official 123. Beliau ini narasumber kita pada malam hari ini. Yang sebelahnya ada namanya Ustaz Zainuddin. Dia juga narasumber kita. Langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita, yaitu Ustaz Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, Alhamdulillahin nas, malikin nas, ilahin nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa kala idan inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana tema yang diberikan oleh saudara moderator tentang muhasabah, maka perlu kita pahami bahwa hakikat keberadaan manusia di muka bumi ini bukan kita mau mencari harta yang banyak, bukan kita mau memburu jabatan, bukan kita mau dikatakan hebat di antara orang-orang, karena hakikat manusia ada di permukaan bumi ini sebagai khalifah adalah wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari hakikat kita adalah tiada lain menyembah kepada Allah. Satu kekeliruan besar, keberadaan kita di muka bumi ini kita berleha-leha. Bukankah Allah mengatakan bahwa dalam Al-Quran, bumi ini adalah perhiasan. Bumi ini adalah fitnah bagi orang-orang yang beriman. Olehnya itu, pada kesempatan ini, mari kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Di mana keberadaan saya sebenarnya? Sudah berapa jauh kehilapan saya? Di awal tahun 2022 ini, kita mencoba mengintrospeksi diri kita. Karena pada dasarnya pergantian tahun, kalau kita kaji sebenarnya itu adalah pengurangan jatah umur kita. Jika sekiranya Allah mentakdirkan di tahun ini kita dijemput, maka satu hal yang tidak akan mungkin kita sadari bahwa kalau kita tidak mengintrospeksi diri kita untuk tetap menjaga iman dan takwa kita, walaupun iman dan takwa itu hanya sebesar biji zarah yang ada di dalam hati kita, insya Allah itu akan Allah memberikan imbalan kepada kita. Di awal, di mukaddimah tadi saya sudah sampaikan sebuah firman Allah, surah Al-Asr yang mengatakan wal asr. Allah mengatakan demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Kalau Allah mengatakan bersumpah demi waktu, bagaimana dengan kita hambanya? Begitu zalim kita menyanyiakan waktu yang diberikan oleh Allah. Tidak ada manusia yang diberikan kesempatan hidup kedua kali. Walaupun Rasulullah sendiri orang yang paling dicintai. Tapi Allah mentakdirkan Rasulullah hanya sampai 63 tahun di muka bumi ini. Itu menjadi contoh bagi kita. Orang yang paling dikasihi di sisi Allah. Orang yang paling disayangi di sisi Allah. Hanya diberikan jatah umur 63 tahun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sampai di usia 63 tahun itu?
Apakah kita melewati usia 63 tahun itu? Ataukah kita mungkin termasuk golongan orang yang tidak sampai pada usia 63 tahun itu? Olehnya itu, mari kita mengintrospeksi diri kita. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, lanjut ayat ini mengatakan, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Artinya apa? Allah memperingatkan kepada kita, jika keberadaan kita di muka bumi ini yang hanya sekali, yang hanya sepersekian menit saja jika dibandingkan dengan usia akhirat, maka satu kesia-sialan bagi kita ketika kita melalaikan waktu ini. Kita dikatakan rugi oleh Allah. Kita dikatakan rugi. Tapi Allah melanjutkan perkataannya. Ada orang-orang yang tidak termasuk kategori merugi. Siapakah mereka? Illallazina amanu wa amilus shalihat. Ialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini yang perlu kita jaga. Mari kita mempertahankan iman yang ada di hati kita masing-masing, dalam kalbu kita, untuk tetap sekali mengucapkan la ilaha illallah, maka tekad ini jangan pernah tergantikan dengan apapun. Karena hanya dengan kata-kata ini yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Hanya dengan kata-kata ini yang akan meringankan hukuman kita di alam kubur nanti. Jadi saudara-saudaraku, tetaplah jaga kalimat la ilaha illallah. Bukankah para pejuang-pejuang Islam yang telah gugur mendahului kita, baik di bawah panji Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah, satu kata yang sering dikumandangkan, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan yang terakhir ayat ini mengatakan, watawasau bil haqq, watawasau bis sabar. Artinya apa? Marilah kita istiqamah dalam menjaga kesabaran. Dan mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu tetap salah, walaupun apa yang kita hadapi. Bisa jadi apa yang kita katakan itu mungkin orang lain mengatakan itu salah, tetapi di sisi Allah itu adalah sebuah kebenaran. Dan bisa jadi apa yang kita mungkin pikiran manusia mengatakan ini yang benar, pada sisi Allah itu adalah sebuah kedustaan. Ini yang perlu disadari. Makanya itu ketika kita berbuat, sandarkan kepada dalil yang ada, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ketika tidak ada sandarannya pada kedua aspek ini, maka jangan kita berani mengambil tindakan sesuai dengan akal dan pikiran kita. Saya kira untuk sementara seperti itu. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh materi kita tadi, bahwa demi waktu, demi masa, karena sesungguhnya waktu kita di dunia ini hanya sempit. Waktu begitu cepat. Jadi kapan kita tidak memperbaiki diri untuk meraih akhirat ke depan kita, berarti termasuk adalah golongan orang-orang yang merugi. Ya, golongan orang-orang yang merugi, seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi. Nah, kemudian saya persilakan kepada narasumber kedua. Sempat ada yang mau dia sampaikan kepada kita semua ini, dimanapun Anda berada. Maksud saya kita persilahkan oleh Ustaz Saiduddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz narasumber kita pada hari ini, ada Kiai Muda Zulkifli Syahrulili bersama dengan Ustaz Rahman. Dan pemirsa dimanapun engkau berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, tema kita pada malam ini suatu tema yang sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena di tahun 2022 ini, marilah kita memperbanyak untuk bermuhasabah diri. Dan tadi disampaikan oleh dua narasumber kita,
Yang pertama tadi oleh Bapak Al-Ustaz Rahman menyampaikan bahwa begitu pentingnya itu waktu. Dan juga disampaikan kepada Pak Kiai tadi bahwa hidup kita ini di dunia sebenarnya singkat. Dan kita hidup di dunia ini suatu saat kita akan meninggal. Maka untuk itu dari saya berpesan bahwa di tahun 2002 ini marilah kita pelihara, jaga iman yang Allah berikan kepada kita. Kita ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memilih kita. Allah mentakdirkan kita untuk menjadi orang-orang yang punya iman. Menjadi orang-orang Islam. Insya Allah, asalkan iman kita jaga, kita pelihara dalam kehidupan kita ini, maka kita akan selamat nanti di akhirat. Ya. Dan begitu pentingnya iman itu, ya. Tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Rahman bahwa marilah kita memperbanyak menegakkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam hadisnya. Beliau bersabda, Inna hazal iman bi qulubikum la yahlak kama yahlak sauba ahadikum. Yang artinya iman yang ada dalam dada kita itu diibaratkan seperti dengan pakaian, seperti baju yang kita pakai. Karena baju kita sering kena hujan, sering kena panas, maka lama-lama baju itu akan pudar. Seperti itulah juga iman. Makanya Nabi berpesan kepada kita semua bahwa sering-seringlah kalian memperbaharui imanmu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman? Maka Nabi menjawab, seringlah kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi saya kira ini yang sempat kesan-kesan yang kami sampaikan melalui dengan pertemuan kita ini. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita sekaligus narasumber kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Zainuddin kita, narasumber kedua. Luar biasa. Luar biasa pada malam ini. Jadi teman-teman dimanapun anda berada, bahwa perbaruilah iman kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langsung saja saya mau tanyakan ini Ustaz. Jadi saya mau bertanya sama Ustaz Abdul Rahman mengenai tentang bermuhasabah. Ya. Kan kadang-kadang juga ada yang bertanya, bagaimana cara kita bermuhasabah? Kadang-kadang juga ada yang bertanya seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana itu Ustaz mengenai tentang cara untuk bermuhasabah? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi upaya kita bermuhasabah, yang pertama harus ada niat dulu. Karena segala sesuatu supaya itu bernilai ibadah di sisi Allah harus dilandasi dengan niat yang benar. Yang kedua, butuh komitmen dan istiqamah. Artinya butuh kesungguhan. Ketika kita tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan ini, maka itu akan menjadi sia-sia. Nah, sahabat Rasulullah, Panggulunta Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu.
hisaplah dirimu sebelum kamu nanti dihisap di yaumil akhir. Dan itu jelas. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, usia yang diberikan Allah kepada kita, tak satu pun tidak dihisap oleh Allah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka olehnya itu marilah kita mengintrospeksi diri sejauh mana usia yang saya gunakan ini untuk beribadah kepada Allah. Sudah berapa banyak harta yang saya gunakan untuk saya gunakan di jalan Allah. Jangan sampai harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita lebih banyak digunakan dalam hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Padahal itu adalah titipan. Besok lusa kita tinggalkan semua. Persoalan harta ada dua. Dan ini yang menjadi pilihan dan menjadi sunnatullah. Harta itu meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Itu sudah pasti. Itu sudah sunnatullah. Olehnya itu janganlah pernah kita berbangga-bangga dengan harta yang kita miliki. Satu kekeliruan bagi kita ketika kita membangga-banggakan harta kita, membangga-banggakan pangkat kita. Ingat, hanya persoalan waktu. Ketika pangkat itu akan meninggalkan, suatu waktu pangkat itu akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan pangkat itu. Harta yang kita bangga-banggakan, harta yang kita buru setiap hari, yakin saja suatu waktu mereka akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Jadi perlu kita mengintrospeksi diri. Kata Allah, berbekallah untuk hari akhiratmu karena perjalanan akhirat adalah perjalanan yang panjang. Watasawwadu fa inna khairas zadi taqwa. Berbekal-bekallah dan sebaik-baik takwa di hadapan Allah adalah takwa. Takut kepada Allah. Bagaimana kita mengimplementasikan takwa kepada Allah? Melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, ini yang sangat diharapkan. Karena semua kita ini bernilai sama di sisi Allah. Hanya yang membedakan kita adalah kadar ketakwaan kita kepada Allah. Kata Allah tadi di awal di muka penyampaian saya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang menjaga ketakwaannya dan istiqamah. Allah tidak butuh yang banyak, tetapi yang dibutuhkan adalah komitmen dan istiqamah kita. Menjalankan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi. Marilah kita memetik sunnah-sunnah itu satu persatu, sesuai dengan kemampuan kita. Karena susah kalau kita mau ikuti semua yang dilaksanakan oleh Nabi. Tapi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, mari kita memilih yang mana yang bisa kita mampu laksanakan dan istiqamah. Ya. Saya kira itu untuk sementara. Ya, itulah tadi disampaikan oleh Ustaz kita mengenai tentang cara bermuhasabah. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua, istiqomah. Masih bisa, masih ada ini pertanyaan? Sempat ada dari teman-teman mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ustaz tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin bertanya tentang berkaitan tentang muhasabah. Jadi apa langkah-langkah yang kita lakukan ataupun cara agar kita tidak termasuk orang yang merugi? Karena di dalam Quran surah Al-Asr jelaskan banyak manusia, banyak umat Rasulullah yang merugi karena dia tidak memanfaatkan, tidak menghabiskan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk kita terhindar dari orang-orang yang merugi? Mungkin itu yang sempat saya pertanyakan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan saudara, bagaimana kita menghindarkan supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi? Upaya apa yang kami lakukan? Di surah Al-Munafikun, Allah berfirman, ayat ke-9, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wala auladukum an zikrillah.
Wa may yaf'al dzalika faulaika humul hasirun. Ayat ini menggambarkan bahwa hai orang-orang yang beriman, jangan karena hartamu dan anak-anakmu termasuk keluargamu menyebabkan kamu lupa mengingat berzikir kepada Allah. Apabila kamu melakukan itu, maka termasuk kamu golongan orang-orang yang merugi. Berdasar dari ayat ini bisa kita tafsirkan bahwa yang bisa menyebabkan manusia itu rugi sudah jelas harta. Terlalu banyak memikirkan tentang harta. Terlalu cinta dengan dunia. Bukankah mencintai dunia itu adalah sebuah kegelapan menurut sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, bahwa terlalu cinta kepada dunia adalah sebuah kegelapan dan cahayanya adalah takwa. Maka untuk menghindarkan kita supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi, jangan mengedepankan dunia, jangan mengedepankan harta. Ingat, harta yang ada itu hanya pelengkap kebutuhan hidup manusia. Bukan dia menjadi target, bukan dia menjadi tujuan hidup kita di muka bumi ini. Ya. Itu yang perlu kita luruskan, niat kita dalam hati bahwa harta yang kita miliki ini adalah hanya sarana untuk melanjutkan kehidupan kita. Ya, bukan itu yang tujuan utama kita diciptakan di permukaan bumi. Karena apa? Yang akan kita bawa di hadapan Allah adalah amal saleh, amal baik-baik. Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang baik, yang terbaik amalnya yang dicari, amal yang terbaik yang dicari. Kemudian Allah juga mengingatkan kita di suratul Kahfi, "Wa man kana yarju liqa'a rabbi." Ini tegas. Falyamal amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, mari kita istiqamah melaksanakan ibadah yang amal saleh. Dan yang kedua, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Karena apa? Sesungguhnya dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik kepada Allah. Dan bukankah persoalan ini banyak realita sekarang? Kita lihat di media sosial. Di akhir-akhir ini saya melihat banyak artis-artis yang menggandrungi boneka, menganggap boneka itu mampu mendatangkan rezeki. Nauzubillah, itu adalah syirik yang nyata. Ini tolong perlu diluruskan. Jangan kita menggadaikan akidah yang ada dalam hati kita. Makanya di akhir salat kita jangan lupa kita tidak membacakan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, Allahumma ya mukallibal qulub sabbil qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya dan iman saya dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati ini setelah kau limpahkan iman dalam hati ini. Karena apa? Sesungguhnya keberadaan iman dalam hati kita adalah sebuah rezeki dan anugerah yang terbesar dari Allah. Bukan karena kita dikasih uang, bukan kita mendapatkan kendaraan, mendapatkan rumah, mendapatkan ini, itu dikatakan rezeki. Tetapi sesungguhnya rezeki yang hakiki adalah adanya iman bersarang dalam hati kita, saudara-saudara. Ini yang kita tidak sadari. Bahwa itulah rezeki. Buat apa harta, buat apa kendaraan, buat apa rumah banyak, buat apa ini dan segala macam, kalau nikmat iman itu tidak ada dalam hati kita. Makanya tolong jagalah iman ini, walaupun dia hanya sebesar biji zarah. Insya Allah mudah-mudahan iman yang kecil ini menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Jadi itu jadi yang pertama, jangan kita terlena dengan harta, jangan kita terlalu mencintai dunia. Dan yang ketiga, jangan karena keluarga kita menyebabkan kita lalai berzikir kepada Allah. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Ada lagi tambahan narasumber kita, yaitu Ustaz Sanudin. Saya persilakan. Hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemirsa yang ada di luar sana dan para narasumber kita, dan juga kepada penanya pada malam ini, Saudara Ustaz Aidil. Dan tema kita tentang bermuhasabah diri, dan saudara Aidil mengangkat suatu pertanyaan tentang bagaimana cara supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi, yang pas tadi disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Rahman tentang di surah Al-Asr. Ya. Jadi saya akan sedikit menambahkan jawaban yang tidak jauh beda dari narasumber kita Ustaz Rahman, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita supaya dalam kehidupan kita ini harus berhati-hati. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna hamsan wa yamsawna hamsan." Kata Nabi, akan ada satu waktu di mana manusia akan lupa 5 perkara dan juga sangat menyukai 5 perkara tersebut. Yang pertama kata Nabi itu, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Artinya terlalu cinta dengan dunia, tetapi yang dia lupakan itu adalah akhiratnya. Ya, ini membuktikan dalam kehidupan kita ini bahwa ketika dalam hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dan hanya kita gunakan untuk perbuatan yang sia-sia tanpa kita menyembah kepada Allah, padahal tujuan hidup kita ini hanya untuk menyembah kepada Allah, lalu tidak pernah kita gunakan waktu kita untuk menyembah Allah seperti salat dan lain-lain sebagainya, perintah-perintah yang lain. Maka kita ini termasuk golongan yang merugi. Kemudian yang kedua, Nabi SAW telah mengingatkan kita, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mereka terlalu cinta kepada hartanya, tetapi mereka lupa bahwa nanti kita akan ditanyai, nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta ini, dalam satu riwayat itu diceritakan bahwa sebelum kita melangkahkan kaki kita menuju kepada masyar, waktu kita dibangkitkan di alam kubur, maka Allah akan bertanya kepada kita, ada beberapa pertanyaan. Dan salah satu di antaranya itu kita ditanya tentang harta. Dari mana kau peroleh harta itu dan dari mana kamu keluarkan? Apakah selama ini kita memperoleh harta dengan jalan yang halal, ataukah selama ini kita memperoleh harta dengan jalan yang haram? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tapi ingat, alangkah ruginya kita kalau selama ini kita akan memperoleh harta dengan jalan yang haram. Begitupun kita keluarkan. Apakah dengan jalan yang diridai Allah, apakah dengan jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari kita. Tapi hati-hati, alangkah ruginya kita ketika kita selama ini memperoleh harta dengan jalan yang halal, lalu kita keluarkan dengan jalan yang haram. Karena itu juga salah. Seharusnya kita dapatkan dari jalan yang halal dan kita juga keluarkan dengan jalan yang halal. Saya kira itu Ustaz yang kesan-kesan yang sempat saya berikan jawaban sedikit tentang pertanyaan yang diangkat oleh saudara Al-Ustaz Sidil. Terima kasih Ustaz. Ya, saya kira itu yang momen malam kita ini mengenai tentang muhasabah. Ya, mungkin ada kesimpulan dari narasumber kita sebelum kita tutup acara ini. Ya, saya persilakan oleh Ustaz Rahman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara tentang muhasabah, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, ini sebenarnya jauh sebelumnya
telah dipesankan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi ada satu riwayat malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan memperingati Rasulullah. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, isma syittah fa innaka mayyitun. Wahbib man syittah fa innaka mafariqhu. Wa'mal man syittah fa innaka majsiyum bih." Artinya apa? Hai Muhammad, bahwa kamu hidup. Hiduplah sesukamu. Berbuatlah sesukamu. Apalah, nikmatilah hidup ini. Tapi ingat, kamu akan mati. Fa innaka mayyitun. Yang kedua, wahbib man syitta fa innaka mafariqu. Cintai apa yang kamu cintai. Mau boleh mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta benda, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan mereka. Dan yang ketiga, wa'mal man syitta fa innaka majsiyum bih. Berbuatlah sesukamu di muka bumi ini. Tapi ingat, apa yang pernah kau perbuat, apa yang pernah kau ucapkan, apa yang pernah kau lakukan, baik itu dilihat manusia ataupun tidak, tapi yakin Allah melihatnya, semua itu tidak terlepas dari pemeriksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya muhasabah itu, jangan kita pernah terlena oleh kemegahan dunia ini. Sekali lagi saya tanamkan, dunia ini sebenarnya adalah fitnah bagi orang-orang yang memiliki iman. Tapi dunia ini adalah kesenangan bagi orang-orang yang tidak memiliki iman. Mereka menganggap dunia ini adalah rahmat bagi mereka. Mereka itu adalah orang yang lalai. Ya. Dunia ini adalah hiasan. Jangan kita lalai. Tetaplah jaga istiqamah. Tetaplah berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik itu, jangan kita sia-siakan. Karena di yaumil akhir nanti, kita tidak tahu amal baik apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Jadi satu kesia-siaan kita ada di muka bumi ini, kalau kita tidak memperbanyak berbuat baik. Karena itulah 25 nabi yang Allah utus ke muka bumi ini, semuanya menyampaikan satu, tauhid, ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Dan kitalah ini umat Rasulullah di akhir zaman ini. Kalau menurut Rasulullah, kitalah umat-umat yang terbaik. Kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, kita tidak bersendagurau dengan Rasulullah, tapi ajaran Rasulullah, alhamdulillah, kita masih tetap jaga dan pelihara. Bahkan Rasulullah mengatakan, umatku yang paling baik. Bahkan Nabi mengatakan lebih baik dari para sahabat adalah umat di akhir zaman yang tidak berjumpa dengan saya, tetapi melestarikan ajaran yang saya bawa. Itu kata Rasulullah. Saya kira itu yang bisa saya titipkan kesimpulan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz narasumber kita pada malam ini. Kita bersyukur bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada, karena malam ini adalah sesuatu hal yang baik, apalagi di malam Jumat. Ini mengenai tentang muhasabah. Jadi malam ini kita bersyukur sekali mendengarkan nasihat-nasihat dua narasumber kita. Yang pertama, terima kasih Ustaz Abdul Rahman atas ilmunya. Yang kedua adalah terima kasih banyak Ustaz Zainuddin. Semoga keduanya ini panjang umur dan sehat. Jadi teman-teman di luar sana yang melihat video ini, silahkan
like, subscribe, dan share. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin amin rabbal alamin. Ya Allah Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.